Halo Sobat Supra, kembali lagi di channel YouTube Supra TV. Kali ini Sobat Supra bakal ditemenin nih sama aku, Afina Hairunisa. Nah, gimana nih kabar Sobat Supra semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat terus ya. Oh ya Sobat Supra, sekarang aku lagi ada di Perpustakaan Unika Sugio Pranoto yang berada di Gedung Thomas Aquinas. Yuk ikutin terus yuk. Sobat Supra udah pada tahu belum nih kalau perpustakaan di kampus Unika Sugio Pranoto sudah kembali dibuka loh. Seneng banget dong pastinya. Akhirnya kita bisa kembali mengunjungi perpustakaan di kampus kita tercinta ini. Terlebih lagi perpustakaan di Unika mengalami beberapa perubahan yang pastinya bikin perpustakaan ini semakin keren loh teman-teman. Nah maka dari itu aku bakal ngajak kalian Sobat Supra buat jalan-jalan keliling ke perpustakaan Unika Sugio Pranoto. Nah Sobat Supra, sekarang ini aku udah ada di depan perpustakaan Unika Sugio Pranoto. Yuk ikutin terus yuk. Sekarang aku udah sama Ibu Ratih nih. Halo Ibu Ratih. Halo, selamat datang di perpustakaan. Oke, nah Ibu gimana nih kabarnya? Luar biasa. Baik, sehat. Ya. Oke. Nah, kita bisa sambil jalan nggak Ibu nih ngobrolnya? Boleh, yuk kita sambil lihat-lihat perpustakaan. Oke. Nah, Ibu kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama kerja di perpustakaan? Sudah 25 tahun ya, dari tahun 1996. Oke, lama sekali ya Bu. Iya. Nah, selama itu ada nggak sih pengalaman yang menurut Ibu itu mengesankan, menarik? Yang jelas bertugas di perpustakaan adalah pengalaman yang sangat membahagiakan karena ini bagian dari kecintaan profesi kita ya sebagai pustakawan, dan kebahagiaan kami adalah bisa memberikan layanan bagi sivitas akademika, mahasiswa dan dosen, baik itu dari koleksi maupun layanan literasi yang itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. Berarti Ibu sebagai kepala ya di sini? Betul, kepala perpustakaan. Ya. Nah, biar kita lebih nyaman ngobrolnya, kita bisa nggak nih pindah tempat kemana gitu Ibu? Boleh, kita ada tempat yang view-nya sangat menarik, yaitu di Library Cafe. Yuk, kita bisa langsung ke sana. Baik. Nah, Sobat Supra, sekarang ini kita sudah ada di Library Cafe, betul Ibu? Betul. Oke, nah Ibu sebelumnya nih, boleh nggak diceritakan sedikit mengenai sejarah perpustakaan Unika Sugio Pranoto dan juga kenapa sih ditempatkan di Gedung Thomas Aquinas? Ya, baik. Sebelum di Gedung Thomas Aquinas, ada kita flashback ke belakang gitu ya. Jadi tahun 1987, Unika Sugio Pranoto dan perpustakaan itu masih di Jalan Pandanaran. Kemudian di tahun 1989, Unika Sugio Pranoto termasuk perpustakaan pindah ke Jalan Pawiatan Luhur saat ini. Kemudian perpustakaan ditempatkan di Gedung Mikael, di gedung sebelah, di Gedung Mikael. Di tahun 2002 baru kita pindah ke Gedung Thomas Aquinas yang sekarang ini. Kita menempati 3 lantai, di lantai 1 sampai dengan lantai 3, dengan beberapa fasilitas dan layanan yang kita berikan kepada pemustaka. Oke, berarti di Gedung Thomas Aquinas ini letaknya lebih strategis kah Ibu? Ya, sangat strategis karena posisi Gedung Thomas Aquinas ini memang ada di tengah. Jadi center ya di antara fakultas-fakultas dan prodi yang ada di Unika. Sehingga ketika mahasiswa dan Bapak Ibu dosen ingin berkunjung ke perpustakaan tidak terlalu jauh karena memang perpustakaan diposisikan di tengah-tengah di antara fakultas prodi begitu. Jadi sangat strategis untuk bisa dikunjungi oleh sivitas akademika. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal fasilitas dan layanan nih tadi Ibu kan sebutkan nih, boleh nggak dijelaskan sedikit ada fasilitas atau layanan apa aja yang ada di perpustakaan ini? Ya, baik. Mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan koleksi terlebih dahulu ya. Jadi selain koleksi buku tercetak, kita juga ada koleksi digital. Nah, koleksi digital ini sangat
dimanfaatkan pada saat masa pandemi terutama juga ya. Di antaranya ada koleksi jurnal, kemudian repositori. Repositori itu koleksi terkait dengan publikasi ilmiah dari mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, ada skripsi, tesis, disertasi, kemudian juga ada e-book, e-magazine, e-newspaper. Kemudian untuk layanan sendiri, kita ada layanan peminjaman dan pengembalian buku, kemudian layanan rujukan informasi koleksi, ada layanan literasi informasi dan bimbingan pemustaka begitu ya. Jadi layanan bimbingan pemustaka itu memberikan pendampingan kepada mahasiswa terkait bagaimana cara mendapatkan informasi yang diinginkan dan itu dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Dan fasilitas yang ada di perpustakaan juga sangat lengkap gitu ya. Dan fasilitas yang kami sediakan itu kami combine atau kombinasikan dengan teknologi informasi. Tidak bisa dipungkiri saat ini layanan perpustakaan memang harus dikombinasikan dengan teknologi informasi supaya bisa lebih memudahkan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen memanfaatkan layanan perpustakaan ketika memang tidak bisa berkunjung langsung ke perpustakaan. Salah satunya adalah yang memang sangat diminati saat ini, terutama di masa pandemi, yaitu layanan peminjaman online. Jadi layanan peminjaman online ini meliputi peminjaman buku yang bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Kemudian ada layanan-layanan online lain yang memang kami sediakan untuk backup aktivitas layanan kepada sivitas akademika di masa pandemi, di mana kami tidak bisa langsung bertemu dengan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Gitu. Gitu, oke. Nah, ngomong-ngomong tadi soal peminjaman buku, ada nggak sih batasan untuk peminjaman buku? Atau jika sekarang kan mahasiswa kan males membaca ya Ibu, jadi kan harus ada batasannya. Nah, nanti kalau misalnya setelah batasan itu sudah selesai, apakah bisa diperpanjang atau harus denda atau bagaimana Ibu? Ya, sebelum masa pandemi, ketika kita masih bertemu dengan mahasiswa, kami sudah memberikan ketentuan untuk mahasiswa bisa meminjam 10 judul buku dalam waktu 2 minggu. Gitu ya. Jadi kami sih menghitungnya kalau 10 judul buku dalam waktu 2 minggu itu sudah cukup untuk dibaca ya. Iya. Seandainya masih kurang waktunya bisa diperpanjang selama tidak ada yang memesan. Nah, tetapi ketika memang pada kondisi khusus akhirnya harus terlambat, memang ada denda. Dan dendanya itu per buku per hari Rp500. Nah, untuk pembayaran denda menggunakan e-money atau QRIS ya, cashless. Dan itu ada di aplikasi peminjaman online juga, jadi peminjaman buku online. Ketika memang ada mahasiswa yang denda, langsung menggunakan QRIS. Jadi kita tidak menerima tunai begitu. Gitu, berarti sudah semakin maju ya Bu, sudah menggunakan QRIS, ya. Sudah cashless juga kan, ya. Oke. Nah, terus apa aja sih Ibu ada perubahan di kampus, di perpustakaan kampus Unika ini? Ya, yang jelas kami harus menyesuaikan, jadi harus selalu membuat inovasi-inovasi, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi pemustaka. Mahasiswa itu saat ini yang diinginkan apa sih terkait dengan perpustakaan. Kalau kami hanya memberikan layanan peminjaman dan pengembalian buku saja, ya pastinya dan kami jamin perpustakaan akan sepi. Maka akhirnya perpustakaan saat ini kami memperluas atau memperbanyak area learning space, ruang baca, ruang diskusi untuk mahasiswa. Jadi datang ke perpustakaan tidak hanya untuk meminjam dan mengembalikan buku, tetapi datang ke perpustakaan untuk belajar atau berdiskusi, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saat ini kita ada di Library Cafe. Ini adalah layanan perpustakaan, fasilitas yang kami berikan untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Selain Library Cafe juga ada learning space, ada ruang belajar mandiri, ada ruang baca di lantai 2 dan 3, yang kami lengkapi dengan fasilitas WiFi yang cukup kuat ya. Dan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen merasa nyaman ketika memanfaatkan learning space di perpustakaan. Di saat ini kami juga menyediakan aplikasi peminjaman learning space karena memang kami sudah membuka layanan untuk masa kunjungan terbatas.
Nah, untuk bisa memanfaatkan learning space di perpustakaan, memang harus pesan terlebih dahulu di aplikasi, dan untuk mahasiswa batas waktunya 1 jam. Bisa diperpanjang selama tidak ada yang memesan, karena kami tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi area library cafe ini memang kapasitasnya kami sudah hitung sesuai dengan protokol kesehatan supaya tidak over begitu ya, tidak berlebih pengunjung yang datang ke perpus. Dan harapannya memang mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa memanfaatkan lebih nyaman dan pastinya ada memberikan kesan tersendiri. Kalau di perpustakaan tuh belajar oke kok, tempatnya instagramable begitu ya. Gitu. Jadi ya, kami akhirnya membuat ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk belajar dan berdiskusi. Gitu. Oke. Nah, setelah ada perubahan itu, pastikan sebelumnya ada alasan nih Ibu yang mendasari kenapa sih harus adanya perubahan itu. Kalau boleh tahu kenapa nih Bu? Ya, sebelum masa pandemi ada yang namanya disruptif. Nah, ketika ada booming terkait dengan disruptif, itu kan ada profesi-profesi yang lama-lama akan mati atau tidak akan lagi ada, gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah profesi pustakawan. Jadi kami di perpustakaan ini kan ada yang namanya pustakawan, yang kami juga memiliki tugas sebagai mitra belajar bagi mahasiswa. Kenapa mitra belajar? Karena kami mendampingi mahasiswa yang memang membutuhkan sumber-sumber informasi elektronik. Kami mendampingi atau memberikan pelatihan kepada mahasiswa bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, kami tidak mau perpustakaan dan pustakawan ini nantinya akan hilang, gitu ya. Karena tergerus dengan perkembangan zaman ya. Maka kami harus selalu berpikir untuk melakukan inovasi-inovasi baru, menyesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan generasi saat ini, apa sih yang diinginkan generasi saat ini terkait dengan perpustakaan. Nah, jawabannya adalah ternyata yang mereka butuhkan adalah satu common room, jadi ruangan-ruangan yang memang itu mengakomodir aktivitas untuk saling berinteraksi dan selain belajar, begitu ya. Kemudian kita juga membuat fasilitas-fasilitas yang kekinian untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi ada layanan augmented reality. Jadi ketika snap cover buku, augmented reality-nya muncul, menceritakan sinopsis bukunya itu apa. Gitu. Kemudian ada hologram library, ada juga Stella. Stella itu simulasi teknologi pembelajaran. Jadi teman-teman mahasiswa bisa bermain gamenya game edukasi di situ, sehingga ada kesan tersendiri ketika di perpustakaan mendapatkan pengalaman baru. Ya, jadi ke perpustakaan deh kalau penat kuliah main game di perpustakaan, dan gamenya itu adalah game pembelajaran. Jadi ada game literasi informasi, kemudian game yang bisa membuat teman-teman menjadi refresh kembali, gitu ya. Di perpustakaan kami sediakan itu. Oke, berarti untuk refreshing juga bisa ya, kan sekarang kan mahasiswa sibuk sekali, jadi penat sekali. Ya. Berarti perubahannya ini lebih ke teknologi ya Ibu, saya lihat. Ya, jadi kami mengkombinasikan layanan perpustakaan dengan teknologi karena tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Ketika layanan perpustakaan masih tradisional ya, akhirnya tidak ada yang mengunjungi karena saat ini kan teman-teman mahasiswa itu sangat familiar dengan Android masing-masing. Nggak usah ke perpus, ke internet aja informasi sudah ada. Nah, maka kita membuat kesan yang berbeda bahwa perpustakaan itu adalah tempat atau ruangan yang bisa membuat mereka lebih senang gitu ya, menyenangkan untuk belajar di perpustakaan. Bukan ruangan atau tempat yang membosankan lagi, tetapi ruangan ataupun lokasi ataupun tempat yang membuat mahasiswa itu memiliki pengalaman-pengalaman baru. Oh, ada kok di perpustakaan augmented reality, virtual reality yang mungkin di tempat lain tidak ada. Nah, ini pengalaman-pengalaman baru ini yang membuat kesan tersendiri, membuat brand tersendiri bagi perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan. Oke, berarti perpustakaan kita ini nggak mau kalah sama internet ya Bu? Ya, kita harus bisa memberi kesan bahwa daripada mencari informasi sendiri di internet, belum tentu mendapatkan informasi yang tepat. Ya, sebaiknya datanglah ke perpustakaan, kami akan mendampingi untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi
untuk sumber rujukan pembuatan tugas dan penulisan ilmiah di tempat yang tepat. Karena tidak dipungkiri juga di internet itu adalah semua informasi campur di situ. Informasi yang ilmiah, informasi yang tidak ilmiah, ya. Dan kadang-kadang ketika kita tidak tahu untuk bisa memilih informasi yang tepat, kita terjebak untuk mendapatkan informasi yang abal-abal dalam pengertian seolah-olah ilmiah tetapi sebenarnya tidak ilmiah. Nah, itu kalau dijadikan sumber rujukan penulisan ilmiah, maka hasilnya menjadi tidak maksimal begitu karena sumber rujukannya bukan dari sumber rujukan yang tepat. Oke, baik-baik. Nah, setelah ada perubahan nih Bu, pastikan pihak perpustakaan pengen nih kalau perpustakaan kita tuh rame, banyak yang datang gitu kan. Nah, apa aja sih usaha yang dilakukan pihak perpustakaan supaya mahasiswa atau pengunjung lain itu tertarik buat datang ke sini? Ya, yang pertama adalah kami membuat konten promosi secara audiovisual yang kita share juga ke mahasiswa, kemudian share juga ke Fakultas Prodi. Kemudian yang kedua, kita membuat acara workshop. Kemudian acara workshop ini memang yang sangat digemari dari teman-teman mahasiswa dan pelaksanaan workshopnya secara online saat ini dan pesertanya juga sangat banyak dari beberapa topik yang kami berikan. Nah, upaya untuk sosialisasi dan promosi perpustakaan kepada mahasiswa ini harapannya membuat mahasiswa menjadi lebih paham gitu ya, bahwa perpustakaan Unika itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka selain belajar online begitu ya, menggunakan e-learning dan lain sebagainya. Perpustakaan pun juga menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi kami ketika di masa pandemi berusaha untuk memberikan pendampingan juga secara online. Nah, sekarang sudah dibuka, ketika kita bisa bertatap muka walaupun terbatas, ini menjadi lebih maksimal lagi ketika memberikan pelayanan gitu ya. Oke. Nah, dari tadi fasilitas atau layanan yang Ibu sudah jelaskan nih ke saya, itu apa sih fasilitas yang paling sering digunakan oleh mahasiswa di sini? Ya, yang jelas adalah layanan untuk bimbingan pemustaka, yaitu rujukan informasi secara online gitu ya. Yang kedua adalah layanan untuk kita memberikan literasi informasi, jadi memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mahasiswa bagaimana mencari sumber informasi yang tepat di internet, bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka otomatis, bagaimana memberikan pemahaman tentang strategi menghindari plagiarisme. Kemudian yang paling banyak juga peminjaman online. Peminjaman online bukan peminjaman dalam tanda petik uang begitu ya, tapi peminjaman buku secara online begitu ya, yang menggunakan aplikasi. Nah, peminjaman buku secara online ini di masa pandemi ternyata trennya tidak menurun tetapi menaik. Jadi layanan-layanan yang diberikan oleh perpustakaan di masa pandemi sampai saat ini semakin meningkat ya dibandingkan sebelum pandemi. Ini juga menjadi hal yang membuat kami senang juga bahwa ternyata di masa pandemi teman-teman mahasiswa tetap memanfaatkan layanan yang kita berikan secara maksimal begitu ya. Ternyata fasilitas ataupun layanan yang kita berikan yang dikombinasikan dengan teknologi informasi itu juga bisa membuat mahasiswa memanfaatkan layanan itu secara maksimal walaupun di rumah masing-masing begitu ya, dan tidak ada kendala bahwa perpustakaan tidak ada, saya tidak bisa datang ke perpustakaan tetapi saya masih bisa memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan. Jadi statistik layanan yang kita berikan itu meningkat, ya, meningkat dengan berbagai layanan yang memang kita kolaborasikan dengan teknologi informasi. Berarti peminjaman secara online itu lebih efektif ya Bu? Iya, saat ini memang ketika perpustakaan sudah buka, peminjaman buku secara online masih kita berlakukan. Jadi mahasiswa masih melakukan peminjaman buku secara online, tetapi ketika memang ingin belajar dan diskusi di perpustakaan menggunakan ruang baca ataupun learning space, kami persilakan. Oke. Nah, Ibu, untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang belum pernah ke perpustakaan, terus ingin berkunjung ke perpustakaan, ada nggak sih jadwal atau kapan boleh masuk ke perpustakaan ini? Ya, jadwal untuk bisa memanfaatkan learning space di perpustakaan atau ingin
mengambil ya. Jadi kalau peminjaman buku online itu kan mahasiswa kita arahkan untuk mengambil bukunya sendiri atau menggunakan kurir. Jadi dua fasilitas itu yang kita berikan ketika memang mau meminjam buku online, ya bisa mengambil sendiri di loker otomatis atau melalui kurir. Kemudian juga ketika memanfaatkan learning space, ya berarti menggunakan aplikasi peminjaman learning space. Dan ketika memanfaatkan library cafe, ya kami juga masih ada tambahan fasilitas, yaitu teh dan kopi gratis. Oh, teh dan kopi Teh gratis. dan kopi gratis untuk pengunjung library cafe, begitu ya. Untuk mahasiswa supaya mood belajarnya menjadi semakin meningkat. Ketika harus belajar, ada teh dan kopi, itu harapannya mahasiswa menjadi lebih bersemangat gitu. Oke, Ya. Nah, saya aja di sini ya Ibu, di Library Cafe ini juga merasa nyaman loh ngobrol sama Ibu di sini, Makasih. apalagi ada gratis kopi sama teh ya kan. Daripada bikin sendiri di kos gitu Iya, ya, mending lebih nge-perpus enak gitu. di sini, adem, nyaman, santai ya kan Ibu. Ya. Oke, nah seperti itu aja Ibu. Terima Saya kasih. mau bilang terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya dan pemirsa Supra di rumah. Ya. Dah. Kita tunggu ke perpustakaan. Nah Sobat Supra, tadi kita sudah mendengar informasi yang sangat lengkap dari Ibu Rati. Pastinya Sobat Supra tertarik dong untuk datang di Perpustakaan Unika Sugio Pranoto. Jangan lupa untuk kalian vaksin 2 kali dan mengikuti protokol kesehatan ya. Pemirsa Supra, pastikan Anda sudah subscribe YouTube Supra TV dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan teraktual seputar Unika Sugio Pranoto. Dan jangan lupa follow kami di Instagram @suprafm, Supra Podcast di Spotify, serta Twitter di @suprafm_. Saya, Tina Hairunisa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa, salam Supra FM, your favorite campus radio station.